Nur Asti Novitasari, calon guru penggerak angkatan 9, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Saya di sini tidak sendiri, bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 71. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Bapak mohon waktu sebentar ya Pak ya untuk mewawancarai. Boleh. Kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, sebelum kita mulai ke pertanyaan, bolehkah untuk Bapak memperkenalkan diri sedikit saja? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kusnandar, Kepala SD Negeri Jati 71 sebagai sekolah penggerak pelaksana kurikulum Merdeka di tahun kedua. Artinya di kami kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Satu-satunya sekolah penggerak yang di Kecamatan Jati 7 di angkatan kedua tahun pertama. Mungkin cukup perkenalannya seperti ini. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke beberapa pengajuan, mungkin pertanyaan ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyesuaiannya? Jika ada, boleh Bapak menceritakan beserta cara penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih. Di sekolah sebagai sebuah lembaga itu akan selalu banyak masalah yang dihadapi, baik dengan orang tua, dengan siswa, bahkan di internalnya sendiri, antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, bahkan dengan pelaksana teknis. Dan itu selalu ada konflik, selalu ada masalah yang dalam kategori bingkai dunia kerja dan dinamika pekerjaan. Nah, keterkaitan satu hal yang pernah saya programkan itu adalah ada kegiatan sambut siswa di pagi hari. Kenapa saya memprogramkan seperti itu? Berdasarkan pemahaman dan analisa saya, ketika ada hubungan emosional antara siswa dengan guru di awal masuk ke sekolah di pagi-pagi, itu akan sangat bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, nilai yang terserap oleh siswa, dan persiapan dari si guru itu sendiri. Pada awal-awal program itu tidak berjalan lancar, artinya ada konfliknya sangat universal. Ketika harus ada perubahan, si guru berangkat sebelum pukul 7, bahkan setengah 7 saya mengharuskan rekan-rekan guru saya harus hadir di sekolah dan siap menyambut siswa. Nah, pola kebiasaan itu yang menjadikan konflik, mengingat di saya gurunya itu semuanya hampir sebagian besar perempuan. Jadi ada yang kewajiban yang utama dia sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga, melayani suami di pagi hari dan lain sebagainya, hingga ada konflik di sana. Pada saat minggu-minggu pertama pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus. Nah, di sana kan ada timbul konflik, hingga saya menganalisa dari awal kenapa program ini tidak berjalan. Dalam menganalisa saya ngobrol tipis-tipis dengan guru. Hampir semuanya saya tanyai, saya ngobrol santai, tidak berbentuk interview formal, karena saya juga harus punya bahan untuk menentukan keputusan apakah program ini berjalan atau tidak, dilanjutkan atau tidak. Ya, pada akhirnya saya meneliti masalah, mengulang, hingga akhirnya saya memutuskan program itu tetap berjalan. Kenapa berjalan? Karena saya bisa memotivasi rekan-rekan diri saya untuk mendahulukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga lebih awal. Hanya soal itu. Ketika pola kebiasaan pukul 7 lebih datang ke sekolah, kan sudah banyak siswa, tapi ini harus setengah 7 harus datang di sekolah untuk menyambut
siswa di pagi hari. Ya alhamdulillah di sana berjalan. Dalam wawancaranya itu mereka mengeluhkan, Pak, saya harus bla 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 pada anak saya, Pak, saya harus bla 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 pada suami saya, juga pekerjaan rumah tangga yang lain. Sementara saya harus pukul 7, sebelum pukul 7 datang ke sekolah. Pada akhirnya saya lontarkan ketika wawancara kredibilitas seorang pegawai. Ada program untuk lebih ke sekolah, ayolah dukung nilainya, maka menyadari saya berarti harus mengerjakan itu lebih awal di rumah tua. Pada saat pukul 6 selesai semua dan proses perjalanan ke sekolah, dan setengah 7 itu sudah siap menyambut siswa-siswanya. Ada hal yang lucu ketika nyambut siswanya rambutnya tidak masih berantakan, ada belayan dari si guru, ada proses merapikan, bahkan ditanya ada komunikasi sudah sarapan atau belum. Hingga akhirnya program itu berjalan lancar sampai sekarang, dan itu menjadi pembeda sekolah itu dalam penyelesaian konfliknya. Jadi dengan menelaah masalah kenapa ini tidak berjalan, kemudian memotivasi rekan guru saya, pada akhirnya mereka siap dan support. Apresiasi dari orang tua, ada senyum bahagia ketika turun dari motor melihat guru-gurunya sudah standby di sekolah, disambut oleh gurunya, dan itu menurut saya luar biasa. Moga-moga ditiru di seluruh sekolah ini. Iya. Itu berjalan dengan lancar. Semuanya juga mungkin ada masalah-masalahnya yang mungkin untuk berjalan yang baik itu butuh proses ya Pak. Apalagi seorang guru wanita itu pasti yang udah berkeluarga mah mempunyai beban di rumah juga, kewajiban juga di sekolah gitu. Dan itu keterkaitan beban di rumah saya tanyakan ya. Iya. Saya tanyakan sampai sedetil apa aja sih pekerjaannya di rumah. Iya. Melayani suami mau pergi bekerja, mengantar anak mungkin, kemudian menyiapkan yang lainnya. Ya tapi alhamdulillah dengan sebuah motivasi dan niat baik dari mereka sendiri, tetaplah ada niat ingin berubah dari individu guru yang ada di saya. Saya paling tidak suka kalau hanya manut perintah. Beda kan manut perintah dengan kesadaran dari diri sendiri itu akan mudah ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, keterkaitan dengan dilema etika sama bujukan moral, saya harus mengeneralisasi dulu nih. Ketika ada dilema etika itu kan, kalau menurut etika itu bisa jadi misal ada trouble di guru saya dengan wali murid nih, misal wali murid menuntut layanan terbaik ke sekolah, benar kan ya? Sementara gurunya juga memberikan layanan terbaik ke sekolah, tapi tidak diterima oleh orang tua murid, mungkin karena kurang lah. Nah, sana kan dua-duanya benar ya, dua-duanya benar, si guru aspek guru benar, kemudian si orang tua juga benar. Etika di sana semuanya benar, sementara saya harus memutuskan bagaimana nih yang terbaik ketika ada konflik seperti itu. Satu hal mungkin yang tidak dipahami oleh guru saya adalah orang tua tersebut membutuhkan layanan khusus karena kecerdasan anaknya. Dan ketika itu muncul, maka bujukan moral yang muncul di referensi saya, berarti guru saya posisinya salah, tidak memberdayakan siswa yang tidak punya yang punya kemampuan khusus. Artinya si siswa itu cerdas, ketika telah menyelesaikan soal, dia kan energinya masih tersisa. Dia bisa jadi mengganggu orang lain, bisa jadi
usil atau bisa jadi keluyuran di kelas. Nah, si orang tua itu yang tidak terima, kenapa anak saya keluyuran, tidak terima kan, sementara sementara di si gurunya itu tidak menyadari kelebihan energi yang ada di sana. Setelah saya analisa, oh artinya pihak sekolah harus mengadakan briefing secara khusus keterkaitan dengan deteksi siswa-siswa yang punya kemampuan luar biasa. Jadi ditelaah konfliknya dari orang tua, keluhannya seperti apa, kemudian di guru juga saya tanya keluhannya seperti apa. Nah, ada benang merah, ternyata masalahnya si orang tua itu tidak merasa tidak puas keterkaitan dengan layanan sekolah karena anaknya punya kecerdasan yang lebih. Semuanya benar, si guru beranggapan saya sudah menyelesaikan tugas, saya sambil menunggu, ya kan, sambil menunggu orang lain selesai, saya biasa-biasa saja kok di kelas, saya tidak meninggalkan kelas sudah seperti itu, bagusnya masih ada konflik. Jadi itu benar melawan benar, ini itu dilema etika ya. Tapi saya sebagai pimpinan di sekolah yang harus memberikan layanan terbaik, tetap lembaga yang kurang bisa mengakomodir kemampuan si siswa. Nah, pada akhirnya di sana sekolah yang salah. Itu maksudnya ke apa nih? Rujukan moral ya, berarti pas sama saya ya. Nah, jadi dengan berangkat seperti itu saya briefing dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ketika coba ada tes awal untuk determinasi diferensiasi kemampuan sekolah, hingga si siswa bisa kita layani semua. Ketika dia sudah selesai, kita kasih tugas tambahan untuk menyelesaikan agar semuanya terespon seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama menaruh nilai kewajiban? Dan terkait dengan itu, biasanya saya lebih kepada menitik beratkannya kepada kepentingan masyarakat, kepentingan orang tua, wali murid, dan lebih khusus lagi kepentingan siswa. Itu yang saya utamakan. Lain dari itu, saya peninjauannya dalam kebijakan saya selaku kepala sekolah. Kebijakan itu bisa menjadi konflik dilema dan bisa jadi rujukan moral. Itu sesuai dengan kewenangan saya. Jadi saya lebih bisa menentukan sesuai pemikiran dan insting yang ada di saya setelah ada konfirmasi dari rekan-rekan. Jadi tetap berbagi perbuatan keputusan, saya mengambil saran dari rekan saya sebagai figur, karena saya sekolah ini besar bukan hanya karena kepala sekolah, tapi karena rekan-rekan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkaitan dengan apa itu penyelesaian masalah? Iya, penyelesaian masalah. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Yang pertama adalah mengambil kita melibatkan beberapa orang untuk mencari informasi akurat yang akan dijadikan referensi untuk pengajuan keputusan. Bahkan ketika masalah itu dengan masyarakat, maka saya
sebenarnya semuanya efektif sih karena saya sesuai prosedur ketika guru dimintai pendapat itu secara person, jadi bukan kolosal karena ada kemampuan guru untuk menyampaikan masalah di depan orang banyak itu tidak bisa mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, maka saya ngobrol dengan dia. Itu yang pertama, jadi kolaboratif dengan guru. Langkah saya itu mengidentifikasi, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder yang ada yang saya anggap ini butuh untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika internal ya cukup dengan lingkungan sekolah saja. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangannya adalah sebuah perasaan, apakah benar yang saya putuskan atau apakah salah yang saya putuskan. Karena saya juga seorang manusia, kan ada ego lembaga, ada ego pribadi. Biasanya ego pribadi dikesampingkan, saya lebih kepada keputusan ego lembaga. Bagaimana keputusan itu lebih menguntungkan kepada lembaga, lebih menguntungkan kepada orang tua siswa. Tantangannya itu adalah hanya soal rasa, dan keputusan yang saya buat itu akan sangat berdampak. Saya masih punya rasa takut. Dampaknya takut negatif, dampaknya akan menjadi bumerang kepada sekolah. Karena kalau sudah kita memutuskan sesuatu jadi bumerang itu apa ya? Tahu nggak yang bumerang? Ketika dilempar dia akan balik lagi ke kita. Nah itu Imbasnya kembali lagi. Imbasnya kepada kita jadi saya sangat berhati-hati dalam menentukan keputusan ya soal rasa. Ketika semua prosedur sudah saya tempuh ya udah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Tim di saya semua guru on proses mempermudah penyelesaian masalahnya, mempermudah penyelesaian masalah. Kemudian dari mereka adalah referensi yang sangat berharga. Jadi tantangannya hampir tidak ada ketika kita melakukan sebuah pendekatan dengan siswa, dengan guru, dengan masyarakat, dengan komite. Ada hubungan yang terjalin, itu tidak ada kata yang susah. Semuanya gampang dengan komunikasi, itu bareng ngobrol. Jadi tidak usah dibikin repot. Benar kan? Ada keterbukaan, Kita sampaikan dulu perkara sebenarnya, karena ada juga sih masalah yang kita sembunyikan, ada juga sih keputusan yang murni adalah pedang yang menyelesaikan, artinya pedang itu kekuasaan ada, tapi dalam hal tertentu dan itu tidak berdampak menjadi salah sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Pengalamannya membuat saya semakin tua. Benar nggak? Tua dalam berpikir, tua dalam tua dalam mengeneralisasikan semua kata. Jadi semakin dewasa dengan banyaknya masalah yang kita selesaikan, itu kita akan semakin kuat. Karena orang tidak akan pernah sadar kalau belum tersandung. Iya. Ketika sudah tersandung kan seperti itu rasanya. Jadi yang saya rasakan selama ini, saya kalau kata orang lebay semakin bijak sih, semakin bijak. Nah, jadi pemikirannya tambah stabil. Semakin banyak masalah semakin stabil. Semakin banyak masalah semakin banyak ilmu yang baru yang didapat. Jadi kalau kata ininya tambah dewasa, kan saya udah tua, tapi sebelum tambah dewasa nggak mungkin kan. Tambah bijak mungkin lah yang lebih tepat, bijak dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan, baik itu faktor dilema ataupun rujukan moral antara benar dan salah.
walaupun itu tapi tetap saya benar dan salahnya lebih kepada mengutamakan kepentingan lembaga, kepentingan orang tua siswa dan kepentingan siswa yang dididik. Itu ya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah dicukupkan Pak, sudah semua terjawab oleh Bapak tadi. Terima kasih atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan seterusnya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah Bapak bentuk selama ini, semoga selalu efektif dijalankan ya Pak ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak. Siap, satu lagi Neng, kau tetap semangat menjadi guru pengelak. Terima kasih Bapak. Mangga. Assalamualaikum.